Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pernyataan diri dosen sebagai unsur pengajaran dalam bentuk audio visual. Perkenalkan, nama saya Denny Herdiana. Saya dosen lektor dari Politeknik Keuangan Negara STAN, Prodi D3 Akuntansi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini adalah kontrak pembelajaran selama 1 semester ya, matkul keuangan publik ya, semester genap tahun akademik 2021 sampai dengan 2022. Nah ini ya. Nah ini adalah materi yang akan kita bahas ya di 1 semester ini ya. Ada 14 pertemuan ya, di mana 14 pertemuan ini nantinya ada kuliah umum juga ya. Ada 2 kali kuliah umum. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai why study public finance ya. Kenapa kita belajar public finance ya. Jadi kita akan membahas ya terkait dengan when, why ya, what ya, dan lain-lain ya. Nah, kemudian pertemuan kedua, di sini ada ruang lingkup dan penerapan teori ekonomi mikro dalam keuangan publik. Nah, kita akan membahas terkait dengan tools ya, tools secara empiris maupun secara teoritis ya. Nah, di sini di pertemuan kedua nanti akan ada diskusi ya. Diskusi, jadi presentasi dari kelompok 1 ya. Jadi mulai pertemuan kedua nanti ada presentasi ya dari kelompok. Jadi mohon nanti dibuatkan kelompoknya. Di sini ada 10 kelompok ya. Total mahasiswanya berapa di sini? 27 kalau nggak salah ya? 29. Oke, 29. 29 dibagi 10 berarti berapa? Ada yang 3, ada yang 2 ya? Oke, rata-rata 3 ya. Rata-rata 3, tapi nanti ada satu kelompok ya 2 ya, 2 orang. Silakan ya dibaginya, saya serahkan ke ketua kelas ya, atau secara random ya, silakan aja. Kemudian kebijakan APBN pemerintah RI. Nah, ini kebijakan APBN pemerintah RI ini diganti dengan kuliah umum ya. Jadi ada narsum dari eselon 2 ya. Silakan untuk hadir ya. Sifatnya wajib ini, wajib hadir ya. Kemudian nanti akan membuat resume ya. Resume terkait dengan kebijakan APBN pemerintah RI ya, hasil dari paparan eselon 2, kemudian dihubungkan dengan bukunya Gruber ya. Nah, kemudian pertemuan keempat ya. Keempat ini menganalisis masalah dan memberikan solusi atas eksternalitas ya. Nah, ini. Jadi ini terkait dengan eksternalitas positif dan negatif ya. Nah, ini. Kemudian pertemuan berikutnya di sini ada terkait dengan public goods ya, penyediaan barang publik. Kemudian pertemuan ke-6 ada analisis biaya manfaat. Pertemuan terakhir sebelum UTS. Nah, di sini ada proses politik dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian setelah UTS kita akan membahas mengenai sektor pendidikan dan peran pemerintah ya dalam dunia pendidikan. Nah, ini. Kemudian yang pertemuan ke-10 ya. Nah, ini kuliah umum ya, desentralisasi fiskal. Nah, ini narsumnya eselon 2 dari DJPK ya, Direktorat Jenderal Penimbangan Keuangan. Kemudian di sini ada asuransi sosial, pertemuan berikutnya, kemudian ada kemiskinan dan distribusi pendapatan. Kemudian 3 pertemuan terakhir sebelum UAS ini akan membahas masalah pajak ya, perpajakan ya. Di mana yang pertama adalah mengenai keadilan sistem perpajakan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pajak atas badan usaha, dampak pajak terhadap investasi, dampak pajak terhadap pembiayaan ya. Kemudian pertemuan terakhir sebelum UAS di sini ada pajak, inefisiensi pasar dan elastisitas, teori pajak optimal Ramsey ya. Nah, ini sebelum UAS ya. Jadi di sini ada 2 kuliah umum. Nah, ini sifatnya wajib ya, wajib hadir. Kemudian setelah mengikuti kuliah umum nanti ada penugasan, yaitu terkait dengan membuat mind map ya, membuat resume. Kemudian dihubungkan dengan buku yang ada di Gruber ya. Berikutnya aktivitas. Nah, ini aktivitas terkait dengan kehadiran ya. Harap untuk hadir tepat waktu ya, on time ini. Kemudian silakan dibuka portalnya untuk melakukan presensi ya. Partisipasi di kelas ya terkait dengan misalnya bertanya atau menjawab, yang menjawab lebih besar nih ya nilainya ya. Kemudian presentasi. Nah, ini termasuk sikap dan partisipasi. Review tes ini minimal dilakukan ya
2 kali ya, 1 kali sebelum UTS, kemudian 1 kali sebelum UAS. Kemudian penugasan, di sini ada penugasan individu ya, diantaranya misalnya membuat resume atau mind map ya dari kuliah umum ya, atau misalnya tugas-tugas yang lainnya dari dosen ya. Kemudian ada penugasan kelompok, diantaranya presentasi ya, kemudian setelah presentasi nanti di akhir pertemuan ada tugas membuat makalah ya, pengembangan dari presentasi tersebut. Nah, terkait dengan topik presentasi ya, nanti saya akan sampaikan di sini ya. Nah, ini adalah aktivitas penugasan untuk individu ya. Kita lihat di sini ada latihan soal, resume, kuis ya. Kemudian untuk kelompok di sini ada presentasi kelompok, kemudian membuat makalah di mana nanti setiap kelas dibagi menjadi 10 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok itu ada 3 ya, rata-rata 3, dan ada juga yang 2 ya, 2 orang. Untuk latihan soal ya, nah ini latihan soal diberikan di setiap PJJ ya. Nah ini latihan soal ini sifatnya opsional ya. Nah ini tidak mesti setiap PJJ ya diberikan. Kemudian pengumpulannya di hari PJJ ya. Nah ini. Kemudian untuk resume makalah ya, ini dilakukan tulis tangan ya. Ini per individu ya. Nah ini membuat ringkasan dan mind mapping terkait isi kuliah umum dengan referensi materi Gruber bab 4. Ini untuk PJJ ketiga ya, PJJ ketiga. Kemudian dikumpulkan di PJJ kelima. Sedangkan untuk yang PJJ ke-10, nah di sini membuat ringkasan dan mind mapping terkait isi kuliah umum dengan referensi materi Gruber bab 10 ya. Ini terkait dengan desentralisasi fiskal ya. Kemudian dikumpulkannya di PJJ ke-12, mind map dan tulis tangan. Tugas lain diantaranya di sini ada home assignment ya. Nah ini menyesuaikan ya nanti ya, sifatnya opsional. Kemudian untuk presentasi tim ini dimulai di PJJ kedua ya, di mana masing-masing PJJ, nah ini terdapat presentasi dari satu tim, kecuali untuk PJJ ketiga dan PJJ ke-10 karena diisi kuliah umum ya, jadi tidak ada presentasi. Kemudian pengumpulan ya diharapkan, nah ini notulen presentasi dikumpulkan pada PJJ plus 3 hari ya, jadi plus 3 hari setelah PJJ. Kemudian untuk presentasi di sini durasi waktunya 30 menit ya, presentasi termasuk diskusi juga ya, topiknya sifatnya tematik ya, nanti saya sampaikan di sini. Kemudian pertemuan terakhir pengumpulan di PJJ ke-14, di sini ada penyusunan makalah atau paper ya. Jadi di sini menyusun satu makalah dari pengembangan tema presentasi masing-masing kelompok. Jadi hari ini kita akan membahas ya, kenapa kita belajar keuangan publik ya. Nah itu ya. Kenapa kita belajar keuangan publik? Nah ini teman-teman di sini harapannya apa? Belajar keuangan publik ini. Ada yang mau mencoba? Silakan. Saya Pak mau coba. Oke, silakan ya. Tadi pertanyaannya, kenapa belajar keuangan publik ya Pak? Ya, alasannya apa? Kalau alasan pribadi atau ini? Boleh pribadi. Saya pribadi biar lebih bisa kayak, kalau kadang kan masyarakat ngomong berkomentar mengenai kebijakan pemerintah kan karena nggak tahu mungkin ya Pak, kayak enaknya gitu. Biar ya saya nggak ikut-ikutan kayak gitu. Oke, baik. Jadi harus tabayun ya. Ketika Ya, ada Pak. informasi A, informasi B, kita harus mencari tahu. Kita harus memfilter ya. Jangan langsung percaya begitu saja. Itu ya maksudnya ya, betul ya? Iya Pak. Apalagi sekarang, wah zaman era digitalisasi ya, netizen ya. Kalau kita baca netizen, waduh ya, lucu-lucu ya. Lucu-lucu kadang bikin ini juga ya, bikin panas juga ya. Boleh izin menjawab nggak Pak? Iya, silakan. Iya. Kalau kenapa harus belajar public finance gitu? Contohnya kayak kan setiap tahun itu kayak pendapatan itu bertambah atau bertambah juga maksudnya agak banyak. Nah supaya belajar public finance ini kayak supaya tahu gitu loh Pak. Kayak pertambahan ini relevan nggak sih sama, contohnya pendapatan pajak bertambah relevan nggak sih sama apa yang didapetin sama rakyat gitu atas pajak yang udah mereka bayar, atau belanja gitu sesuai yang belanjanya itu sesuai nggak sama anggaran yang udah ditentukan gitu. Ini berarti terkait dengan spending ya, spending yang dilakukan oleh pemerintah ya. Nah ini di sini berarti saya ambil kesimpulan di sini ada spending yang dilakukan oleh government terhadap rakyat ya, itu apa saja. Nah kemudian sumber-sumber dari spending itu apa ya, diantaranya adalah pajak. Tax ini ada apa istilahnya redistribusi. Jadi setiap orang ya tidak semuanya mendapatkan sumber daya yang sama. Ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin. Perlu adanya apa? Redistribusi pendapatan. Dengan cara apa? Ya dengan cara
pemungutan pajak. Ada istilahnya pajak progresif, ya, pajak penghasilan. Semakin tinggi income-nya, maka pajak penghasilannya akan semakin besar. Pajak penghasilan ini nanti akan masuk ke kas negara, ya, diakui sebagai penerimaan negara, pendapatan negara. Nah, kemudian akan digunakan untuk belanja. Nah, spending ini untuk apa? Redistribusi pendapatan, ya. Biar apa? Biar mencapai keadilan, ya. Biar mencapai kemakmuran sosial, ya. Tetapi belum tentu untuk mencapai kemakmuran sosial itu akan memperoleh tingkat efisiensi yang maksimal, ya. Nah, ini menarik, ya. Nanti kita akan bahas, ya. Oke, jadi kita coba di sini. Oke. Sorry, bukan ini, ya. Oke. Adik-adik kemarin kan sudah belajar mikroekonomi, ya. Ekonomi mikro, ya. Nah, di sini. Ini kelihatan, ya? Kelihatan, Pak. Ada rumah tangga, ya. Nah, ini ada ketika adik-adik belajar terkait dengan ekonomi mikro, adik-adik akan belajar hubungan antara rumah tangga dengan perusahaan, ya. Perusahaan private, ya. Nah, ini. Nyebutnya apa, ya? PP aja, ya, perusahaan private, ya. Nah, ini, atau swasta, ya. Nah, ini. Ini pasti akan ada hubungan, ya. Apakah terkait dengan hubungannya penjualan barang, ya, konsumsi barang, atau terkait dengan supply demand tenaga kerja. Nah, ini. Nah, ketika di ekonomi mikro ini ada hubungan, ya, membahas hubungan antara rumah tangga dengan perusahaan, ya, perusahaan swasta, ya. Nah, di sini kadang terjadi apa? Kegagalan pasar. Ya, terjadi kegagalan pasar. Apa yang dimaksud dengan kegagalan pasar? Ya, ketika terjadinya kegagalan pasar, itu tidak seimbang antara supply dan demand, ya. Nah, ini tidak seimbang. Nah, sehingga di sini perlu adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, ini, ya. Perlu adanya campur tangan pemerintah. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai efisiensi. Nah, ini, ya. Nanti kita akan bahas, ya. Nah, ini adalah pemerintah, ini adalah ya kita ini, ya. Adik-adik, teman-teman nanti suatu saat akan menjadi aparatur sipil negara, menjadi bagian dari pemerintah. Maka di sini sebut apa? Disebut sebagai publik. Ya, pemerintah ini disebut sebagai apa? Sebagai publik. Jadi publik ini yang mengatur, ya. Nanti kita akan bahas, ya, berikutnya. Oke. Bisa dipahami, ya? Kenapa kita belajar public finance, ya? Jadi adik-adik sudah punya basic, ya, sudah belajar pengantar ekonomi 1, pengantar ekonomi 2, belajar ekonomi mikro, belajar ekonomi makro. Nah, sekarang belajar public finance atau keuangan publik, ya. Jadi sebetulnya keuangan publik ini sudah advance, ya, sudah advance dibandingkan dengan ekonomi makro. Nah, ini referensi ini diambil dari Jonathan Gruber, ya. Jonathan Gruber ini beliau adalah pakar ekonomi, ya, dari Amerika Serikat, dan beliau ini adalah mengambil contoh keadaan yang ada di Amerika. Jadi public finance ini kita mengacu ke Amerika, ya, tetapi dihubungkan dengan keadaan di dalam negeri kita, yaitu Indonesia, ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Ya, nah ini, ya, apa yang dimaksud dengan public finance, ya. Nah, di sini public finance adalah ilmu yang mempelajari bagaimana peran pemerintah, ya, government dalam suatu perekonomian, ya. Nah, semenjak kita tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi, ya, mulai tahun 2001, ya. Nah, kita ada pemerintah pusat, ya, dalam hal ini Jakarta, ya, ada di Jakarta. Kemudian ada pemerintah daerah, ya. Pemerintah daerah ini ada pemerintah daerah tingkat 1 yaitu provinsi, kemudian ada pemerintah daerah tingkat 2 yaitu kabupaten atau kota. Kemudian di bawahnya lagi ada desa, ya. Nah, sedangkan di Amerika
Amerika ini bentuknya adalah negara federal, ya. Jadi ada federal, federal itu sama dengan pemerintah pusat, ya, sama dengan pemerintah pusat. Jadi federal di Amerika itu adanya di Washington DC. Kemudian ada negara bagian, state, ya. Nah ini, jadi ada Amerika ini adalah federal, ya. Nah ini, ya. Kemudian di sini ada state atau negara bagian, ya. Kalau state negara bagian ini dia dipimpin oleh gubernur, ya. Nah ini. Kemudian dari state ini dibagi lagi, ada local government, ya. Ada local government. Ada yang tahu nggak? Semenjak pendirian Amerika Serikat ada berapa negara bagian dari awal? Maksudnya waktu awal pertama kali ada berapa negara bagian? Ada berapa state? Ada yang tahu? Masih kedengaran ya suara saya ya? Masih, Pak. Masih, Pak. 13. Oh iya, betul, 13. Sekarang ada berapa sekarang? Jadi sekarang berkembang ya, ada melalui istilahnya apa ya? Ekspansi lah ya, ekspansi atau pemekaran ya. Kalau di kita kan ada pemekaran tuh, misalnya Papua. Ada Papua Barat, ada Papua ya. Nah, itu seperti itu. Nah, di Amerika juga sama, ada pemekaran, ada ekspansi ya. Kemudian ada pembelian tanah juga ya. Sekarang ada berapa di Amerika Serikat? 50, Pak. Iya, betul, 50 ya. Wah, kok jago-jago nih. Sekarang gampang diakses ya. Nah, itu. Jadi contoh negara bagian state ini ada Alaska ya, ada Hawaii. Ada Los Angeles. Ada apa lagi? Banyak ya. Ada 50 ya, kurang lebih ya. Nah, ini. Contoh saya lupa ya. LA itu state atau local government ya? LA kadang kebalik ya. LA itu local government, Francisco itu state ya, kalau nggak salah ya. Ya itu kalau salah dibalik aja ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya sama ya, seperti di kita ya. Di Amerika itu desentralisasi, di kita pun sama desentralisasi. Cuman bedanya kalau di Amerika itu negara federal ya, makanya namanya kan Amerika Serikat ya. Kalau kita negara kesatuan ya. Jadi negara kesatuan itu provinsi ya, di mana ketika provinsi itu ingin melakukan kerjasama dengan negara lain itu harus lewat pemerintah pusat ya, tidak bisa langsung ya, head to head, apple to apple nggak bisa. Misalnya provinsi apa namanya Jakarta kerjasama dengan dengan Amerika Serikat atau dengan Australia ya, misalnya terkait dengan pinjaman, terkait dengan hibah, pasti lewat pemerintah pusat ya, dari pemerintah pusat ke Kementerian Keuangan, kemudian ke Bappenas ya, tripartit ya, dengan Bappenas juga. Nah, itu dihubungkan dengan nanti program nasional ya, seperti apa. Nah, kemudian fokus utama dalam keuangan publik ini ada dua ya. Pertama adalah belanja pemerintah, yaitu terkait dengan spending. Kemudian yang kedua adalah pajak, ya, taxation ya. Nah ini. Jadi kalau adik-adik sudah dulu belajar ekonomi makro ya, kilas balik ya, kita mengenal ada namanya Y ya. Y sama dengan konsumsi ya, investasi, saving ya, kemudian NX ya. Jadi NX ini adalah ekspor dikurangi impor ya. Nah ini. Nah di sini ada istilahnya apa? Spending ya. Adanya namanya spending ya. Jadi ketika pemerintah itu mendapatkan pajak dari warga negara ya, tax, maka tax ini akan dikeluarkan ya. Itu dengan cara apa? Spending. Nah, ketika
pemerintah itu melakukan spending, ya, maka di sini akan meningkatkan apa? Akan meningkatkan GDP. Ya, nah ini. Jadi semakin banyak spending, semakin tinggi GDP-nya. Ya, contoh misalnya pemerintah memberikan semacam apa ya, stimulus ya, stimulus untuk meningkatkan GDP. Diantaranya ada gaji ke-13 ya, gaji ke-13 bagi ASN ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan adalah gaji ke-13 itu dibelanjakan. Ya, ketika dibelanjakan maka itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan GDP. Tetapi kalau misalnya PNS itu tidak membelanjakan, tidak spending, ya hanya misalnya di saving di bank, itu tidak akan berpengaruh secara signifikan, ya. Untuk apa? Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Nah seperti itu, ya. Jadi sebetulnya pemerintah memberikan gaji ke-13, kemudian THR, itu sebetulnya untuk menstimulus, ya. Agar apa? Agar pertumbuhan ekonomi meningkat. Nah itu salah satunya. Oke, nah kemudian mohon izin di sini sedang azan zuhur ya. Kita rehat dulu ya. Ya, boleh ya? Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. kita rehat sebentar ya. Oke, terima kasih. Nah, ini kita kembali lagi ya. Nah, ini apa peran pemerintah yang tepat ya? Nah, kita lihat di sini. Ya. Jadi apa peran pemerintah yang tepat dalam perekonomian? Nah, ini dari dua sisi ya. Pertama adalah dari sisi pengeluaran ya. Expenditure side ya. Karena yang paling besar membelanjakan itu adalah pemerintah, yaitu dari spending government. Itu paling besar ya. Jadi terkait dengan spending peningkatan pelayanan ya, spending untuk pembangunan infrastruktur ya seperti jalan ya, jalan tol ya, kemudian penerangan jalan itu nggak mungkin dilakukan oleh individu ya, pasti dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah government ya. Kemudian belanja terkait dengan pertahanan ya, alutsista, alat utama sistem pertahanan, nggak mungkin individu ya. Dan itu mahal ya, cost-nya sangat mahal sekali. Jadi yang hanya bisa adalah pemerintah ya. Nah ini. Jadi di sini adalah pelayanan apa yang harus diberikan oleh pemerintah ya. Jadi memberikan rasa aman, nyaman ya, sejahtera ya bagi masyarakat. Nah, kemudian dari sisi perpajakan ya, bagaimana seharusnya pemerintah mengumpulkan uangnya. Nah, ini perlu adanya redistribusi ya. Jadi pemerintah menarik pajak dari orang-orang yang mendapatkan sumber daya sumber daya yang berlebih ya. Nah, ini diambil ya, kemudian disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu ya, seperti pendidikan ya. Seperti biaya pendidikan. Jadi biaya pendidikan ini ditanggung oleh pemerintah ya, digratiskan ya sampai dengan SMA ya, SD, SMP, SMA. Kemudian untuk perguruan tinggi juga ada yang gratis ya, tertentu ya, seperti STAN, IPDN ya, sekolah tinggi imigrasi dan sebagainya. Nah, itu digratiskan ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk redistribusi pendapatan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu. Nah, kemudian di sini ada pandangan yang kontras dari pemerintah ya. Nah, ini menurut George W. Bush ya, mantan presiden Amerika ya, dulu ya, waktu perang Irak ya, perang Irak. Nah, ini peran pemerintah adalah menciptakan lingkungan di mana pengusaha mau mengambil risiko dan mampu untuk mendapatkan keuntungan dari risiko yang diambil ya. Jadi di sini adalah peran dari government ya untuk menciptakan suatu lingkungan yang kondusif ya. Nah, ini lingkungan yang efisien ya. Tingkat efisiensinya tercapai ya. Nah, di sini pengusaha mau mengambil resiko
dan mampu untuk mendapatkan keuntungan dari resiko yang diambil. Jadi setiap return yang diambil pasti ada risk yang akan dihadapi, ya. Semakin tinggi return-nya, maka risk-nya pun akan semakin tinggi pula. Ini sebetulnya inline dengan investasi, ya. Seseorang kalau berinvestasi misalnya di saham, ya, return-nya kan tinggi, ya. Dan risikonya pun lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan obligasi. Obligasi return-nya kecil, tetapi resikonya pun lebih kecil. Begitu juga dengan saving, deposito, ya, itu lebih kecil lagi, ya, lebih kecil lagi return-nya dan resikonya pun lebih kecil lagi, ya. Nah ini, jadi inline ya antara return dengan risk. Nah kemudian menurut di sini kita lihat ya, Carey and Edwards ya, Our Plan for America, rencana kami untuk Amerika ya. Jadi kebijakan publik yang tepat dapat menumbuhkan lingkungan yang membuat pertumbuhan yang kuat ya. Nah ini growth ya, strong growth ya, dan penciptaan lapangan kerja lebih mudah. Nah ini menurut Carey and Edwards. Oke lanjut. Nah kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini ada 4 pertanyaan ya terkait dengan public finance ya. Nah, ini. Sehingga kita bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan public finance dari 4 pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan pertama adalah when ya. When di sini adalah kapan pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian. Ya. Kemudian how ya. Bagaimana campur tangan pemerintah tersebut? What ya, apa efek dari intervensi tersebut pada hasil ekonomi? Kemudian why, mengapa pemerintah memilih untuk ikut campur tangan dengan cara yang mereka lakukan? Ya, nah ini sebetulnya sama seperti riset ya. Adik-adik kalau misalnya menyusun KPPA, pasti kan ada rumusan masalah, betul nggak? Ya, Betul. itu what ya, how, when, why ya. Nah kalau yang paling simpel itu what, apa ya. Yang paling susah ini why, kenapa ya. Nah itu kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.